Sertifikasi ulama ini dilakukan tentunya untuk mengelak atau menghindari ajaran-ajaran Islam yang radikal, yang ekstremis, dan itu saya belum menjumpai di Malaysia ini adanya isu seperti itu. Ataukah ada cuma tidak diangkat di media, baik di media sosial ataupun di media televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di konten saya sebelumnya, di beberapa bulan yang lalu, saya pernah membuat konten di mana saya membahas tentang fakta unik yang ada di Malaysia. Di antaranya adalah sertifikasi ulama atau pendakwah atau ustaz di Malaysia, di mana mereka yang ingin berdakwah atau berceramah di muka umum, di muka publik, dia harus punya sertifikat dari kerajaan. Apabila mereka sudah mendapatkan sertifikat, artinya mereka sudah layak dan berhak untuk menyampaikan dakwah di depan publik, menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Sertifikasi ulama ini dilakukan tentunya untuk mengelak atau menghindari ajaran-ajaran Islam yang radikal, yang ekstremis, yang dapat memecah belah umat Islam itu sendiri. Ya, melalui dengan sertifikasi itu tentunya bagi pendakwah atau ulama atau ustadz yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat, tentunya mereka akan diverifikasi dulu, akan diselidiki, akan disiasat mungkin latar belakang pendidikan agamanya seperti apa, kemudian mazhabnya mungkin apa dulu begitu, sesuai tidak dengan mazhab yang yang mayoritas diikuti oleh orang Islam di Malaysia. Dan setelah melalui proses verifikasi, mungkin nanti akan mendapatkan sertifikat begitu ya. Saya tidak tahu tepatnya seperti apa mekanismenya, tapi dalam bayangan saya sih seperti itu. Sebab saya mencari artikel di internet tentang mekanisme sertifikasi ulama di Malaysia ini, saya belum jumpa sampai sekarang. Mungkin keywordnya yang tidak tepat sehingga artikelnya tidak muncul di internet. Saya meskipun orang Indonesia, tapi saya tinggal di Malaysia. Secara tidak langsung saya update informasi-informasi tentang isu-isu yang ada di Malaysia ini, termasuk isu-isu agama di Malaysia. Dan selama saya berada di sini selama 2 tahun, saya belum lagi menjumpai atau menemui satu isu di sosial media atau di televisi di mana isu itu berkaitan dengan agama, terutama agama Islam itu sendiri. Jadi konflik agama itu tidak hanya terjadi antara agama, contoh seperti agama Islam dengan agama Kristen, Buddha atau Hindu, tetapi konflik agama itu boleh terjadi sesama agama Islam. Dan itu biasanya terjadi karena bedanya akidah, bedanya aliran atau lain sebagainya. Dan itu saya belum menjumpai di Malaysia ini adanya isu seperti itu. Ataukah ada cuma tidak diangkat di media, baik di media sosial ataupun di media televisi. Saya bilang seperti ini karena saya ini termasuk aktif mencari informasi, termasuk aktif update informasi-informasi seputar Malaysia. Dan sejauh itu saya belum menjumpai isu-isu konflik agama di Malaysia ini. Ya, kalau boleh saya berkesimpulan, ini semua karena adanya aturan sertifikasi ulama, sehingga tidak adanya benturan ajaran agama Islam satu dengan ajaran agama Islam yang lain. Bagaimana terjadi benturan kalau alirannya itu sama, kalau akidahnya itu sama? Nah, itu yang menjadi tujuan dari sertifikasi ulama, di mana ulama itu harus satu pemahaman. Ulama yang ada di Malaysia ini harus satu pemahaman, sehingga apa yang disampaikan oleh ulama satu dengan ulama yang lain itu sama dan tidak ada terjadi perbedaan ajaran begitu. Saya demi Allah, demi Tuhan, saya sangat salut dengan adanya sertifikasi ulama di Malaysia ini yang sudah berjalan, sudah bertahun-tahun. Bukan benda baru di Malaysia, ini sudah berjalan sekian lama begitu. Oke. Sebab saya orang Indonesia, saya akan sedikit membahas tentang isu-isu yang sedang ular di
Indonesia pada saat ini, di mana isu tersebut berkaitan dengan salah satu ulama begitu, salah satu ulama yang dimana pernyataannya itu mengundang kontroversi. Itu disampaikan pada saat beliau berdakwah, berceramah di muka umum atau di depan publik yang sudah dipastikan jemaahnya pasti ramai, namanya juga pengajian umum gitu ya, dakwah. Tentunya jemaahnya atau orang muslim yang hadir pada saat itu pastilah ramai. Seseorang yang bergelar ustadz ini, yang bergelar ulama ini adalah Yahya Waloni, di mana beliau ini dahulunya adalah seorang Kristen yang convert menjadi Islam, istilahnya mu'alaf begitu. Dan beliau menjadi mu'alaf belum begitu lama, masih boleh dikatakan dalam hitungan tahun, bukan berpuluh-puluhan tahun. Kemudian beliau secara mudahnya mendapatkan panggung untuk berdakwah di muka publik, menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang dia tahu. Sementara ajaran-ajaran Islam yang beliau tahu itu belum bisa dipastikan sedalam apakah ilmu agama beliau, sementara beliau menjadi mu'alaf belum begitu lama. Ya, kalau kita bicara mu'alaf, artinya orang itu yang menjadi mu'alaf belajar agama Islam setelah dia masuk agama Islam, atau tidak lama setelah dia betul-betul pindah ke agama Islam. Boleh dikatakan tidak seperti orang Islam yang memang dari kecil belajar Islam, dari kecil sudah dicekoki ajaran-ajaran Islam. Dan di sini sebetulnya publik sudah boleh menilai tingkat kedalaman agama seseorang itu seperti apa. Kita boleh melihat dari berapa lama dia belajar agama Islam. Kalau dia belajar Islam setelah dia mu'alaf, kemudian selang beberapa tahun, bahkan beberapa bulan dia berdakwah menyampaikan agama Islam, saya rasa itu tidak etis ya. Saya rasa itu tidak etis, dan janganlah dulu mencari panggung untuk berdakwah. Perdalam dulu agama Islam, seperti apa itu Islam. Pelajari dulu Al-Quran dan hadis seperti apa. Setelah menguasai itu semua, silakan Anda para mu'alaf ya, untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, dan tanpa menjelek-jelekan agama Anda, dan tanpa memburuk-burukan agama Anda yang sebelumnya dipeluk. Ya, Ustadz Yahya Waloni ini dalam satu ceramahnya bilang tidak apa-apa menabrak anjing begitu. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih ren, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali yang ban depan. Kali kalau kambing saya ren. Dan pernah dalam satu dakwahnya ada satu jemaah menganjurkan, menyarankan supaya Ustadz Yahya Waloni ini membuat channel YouTube, sehingga beliau boleh menyampaikan ajaran-ajaran Islam, boleh menyampaikan dakwah-dakwah melalui channel YouTube-nya begitu. Jadi maksudnya jemaah tadi menyarankan seperti itu agar jemaah ini yang ada di berbagai daerah boleh menyaksikan ceramah beliau melalui channel YouTube. Tetapi jawaban beliau sungguh mengejutkan, mengagetkan begitu ya, bikin shock jemaah yang ada di situ dan mungkin netizen yang menonton video itu. Dimana jawaban beliau adalah menjadi YouTuber itu memiliki background atau latar belakang kafir. Ini menurut saya satu jawaban yang kurang bijak begitu ya, yang kurang elok untuk disampaikan di depan publik. Sebab apa? Sekarang lumayan ramai ulama-ulama yang berceramah melalui channel YouTube dan disaksikan oleh orang-orang di luaran sana. Jadi tidak perlu datang ke satu majelis, kita boleh belajar dari channel YouTube-nya, boleh mendengar dari channel YouTube-nya, boleh nonton dari channel YouTube-nya segala apa yang beliau sampaikan di dalam satu majelis. Kemudian beliau juga pernah mendoakan supaya Megawati, Ibu Megawati, pemimpin salah satu partai yang saat ini sedang berkuasa, sekaligus
mantan presiden Indonesia, yaitu presiden keempat. Beliau ini mendoakan supaya Megawati cepat meninggal begitu. Saya tadi malam di Dumai ceramah, saya bilang kan doakan supaya Megawati, Novanti cepat mati, saya bilang begitu. Ini menurut saya betul-betul tidak mencerminkan sifat-sifat orang Islam, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Islam itu tidak pernah mengajarkan penganutnya untuk mengatakan yang buruk-buruk kepada orang lain, sekalipun itu lain agama. Justru kita malah dianjurkan untuk mendoakan yang baik-baik supaya orang itu mendapatkan hidayah. Seperti itulah yang saya tahu dalam ajaran Islam. Ya, dari isu inilah kita bisa ambil kesimpulan bahwa sangat pentinglah yang namanya sertifikasi ulama bagi mereka-mereka yang ingin berdakwah gitu ya di depan umum. Harus mendaftarkan diri dulu supaya mendapatkan sertifikat. Setelah melalui proses verifikasi sertifikasi, oke, nanti bolehlah berdakwah. Ya, untuk menghindari isu-isu seperti ini. Sebab apa ya? Ulama itu adalah cerminan dari agama Islam itu sendiri. Jadi orang non-Islam atau non-Muslim melihat agama kita, agama Islam itu seperti apa? Biasanya mereka melihat pemuka agamanya, kiai, ustadz, atau pendakwah seperti apa. Kalau ternyata kiainya seperti itu, tidak betul, ekstremis, radikal, maka orang non-Muslim akan memandang Islam itu ya seperti yang dia lihat. Makanya penting sekali ulama itu disertifikasi agar ulama ini betul-betul ulama yang menguasai, yang mendalami agama Islam, sehingga ketika menyampaikan dakwah kepada masyarakat itu tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelewengan ajaran. Apa yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Di Indonesia bukannya tidak ada sertifikasi ulama. Semenjak tahun 2019 sertifikasi ulama ini sudah diadakan di Indonesia. Namun implementasi atau penerapannya masih kurang. Ada lagi beberapa ulama yang kurang setuju dengan adanya sertifikasi ulama ini, sehingga mereka tidak mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin atau mendapatkan sertifikat berdakwah karena dirasa kita bebas menyampaikan kebaikan. Begitulah prinsip mereka. Tetapi ada sebagian ulama juga mendukung sertifikasi ulama karena mereka sadar bahwa agama ini bukan main-main, ulama ini bukan main-main. Ya, mudah-mudahan sertifikasi ulama di Indonesia ini lebih digalakkan lagi oleh pemerintah, oleh Majelis Ulama Indonesia, saling bahu-membahu untuk menggalakkan sertifikasi ulama ini supaya diikuti oleh semua ulama, semua ustadz atau pendakwah yang ingin berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Begitu juga pemerintah daerah harus lebih intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani isu-isu ulama dalam hal penerapan sertifikasi ulama. Sehingga isu-isu seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Isu-isu konflik antara agama Islam tidak terjadi lagi dan boleh ditangani dengan sertifikasi ulama ini. Oke, mungkin itu sahaja perkongsian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri topik pada kali ini. Kita sampai jumpa di lain kesempatan. Namun sebelum saya undur diri, saya ingin mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan yang terkeluar dari lisan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kritikan, kalau ada pembetulan, silakan tulis di ruang komen. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di like, boleh di share juga, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.